Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Hermawan Sasongko. Saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Magelang. Instansi SD Negeri Banyuroto 1 akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 Kucing Supervisi Akademik. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak Wisnu. Ya Pak Wawan. Nggih. Selamat pagi Pak Wawan. Pagi Pak Wisnu. Ya. Nggih. Pak Wisnu, kita jadikan akan melakukan supervisi kelas ini dengan nggih. Ya, insyaallah siap Pak. Nggih, sudah disiapkan semuanya? Insyaallah sudah siap semuanya. Ya. Ini untuk LPP nya. Terima kasih. Kemarin jenengan sudah kirim itu yang lewat WA, sudah saya lihat ternyata Pak Wisnu sudah siap untuk disupervisi kelasnya. Untuk itu tanya-tanya sedikit untuk percakapan pra observasi. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan ya apa Pak? Oh ya. Di sini saya kan masih memakai kurikulum 2013. Nah, saya bagi ke dalam mapel khusus yaitu bahasa Indonesia. Untuk tujuannya ini untuk mengenalkan benda di sekitar, khususnya benda yang terbuat dari kayu. Nah, di situ nanti murid saya minta untuk observasi lingkungan juga Pak, untuk melihat fungsi dan kegunaan berbagai macam benda yang terbuat dari kayu. Mengetahui benda yang terbuat dari kayu dan manfaatnya. Ya, dan manfaatnya. Terima kasih Pak. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran yang akan dilakukan Pak Wisnu apa? Ya, di sini saya fokus ke 3 area Pak. Yang pertama kebutuhan belajar murid. Yang kami fokuskan ke pembelajaran diferensiasi. Yang kedua keaktifan siswa. Dan yang ketiga hasil belajar siswa. Terima kasih Pak Wisnu. Nanti berarti ini ada 3 pengembangan dari Pak Wisnu yang hendak dicapai, yaitu kebutuhan belajar itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian keaktifan siswa yang akan ditingkatkan nanti, dan hasil belajarnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, strategi yang dipersiapkan untuk mengembangkan diri dalam pembelajaran tersebut apa Pak? Yang pertama untuk pembelajaran diferensiasi, kami memetakan kebutuhan belajar murid Pak. Ya. Untuk keaktifan kami membuat LKPD dan metode yang menarik bagi siswa. Untuk hasil pembelajaran ini nggak terlalu khusus sih Pak. Kami cuma ingin gimana ya? Caranya biar siswa lebih termotivasi mengerjakan sesuatu, jadi dia tertarik, sehingga mungkin melalui motivasi itu hasil belajar pun meningkat. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah, untuk memetakan kebutuhan berdiferensiasi, apa yang Pak Wisnu sudah lakukan? Yang pertama kami melakukan diagnosis profil belajar murid, diantaranya visual, auditory, dan kinestetik. Itu melalui pretest nih Pak, sama observasi. Pretest sama observasi anak. Kemudian yang keaktifan siswa tadi ada LKPD, membuat metode yang menarik. Nah, LKPD-nya nanti ada berapa ya Pak ya? Kami menyiapkan 2 LKPD. 2 LKPD. 2 LKPD. Kemudian metode yang menarik, Bapak menggunakan metode apa ini? Yang pertama problem based learning. Jadi mereka bisa memecahkan masalah secara sendiri Pak. Dan yang kedua memakai permainan bola kertas. PD yang kedua saya menyiapkan anak untuk mengeksplor lingkungan Pak, untuk mencari benda-benda yang terbuat dari kayu dan manfaatnya. Sudah sangat komplit nih Pak Wisnu. Untuk
meningkatkan hasil belajar. Kalau sebelum ini apakah hasil belajarnya kurang menurut Pak Wisnu di kelasnya? Iya, karena saya belum mengenal yang namanya pembelajaran diferensiasi. Kemarin setelah konsultasi sama jenengan jadi mulai mencoba. Iya, harapannya nanti semua murid berada di atas KKM ya Pak ya? Iya, itu fokus. Atas KKM, mungkin kalau yang belum ya bisa di remedi gitu nih Pak, seperti biasa. Ya, terima kasih. Setelah ini Bapak silakan kita ke kelas nanti untuk langsung jenengan bisa praktek pembelajaran biar nanti saya lihat, saya observasi gitu nih Pak. Ya. Terima kasih Pak kerjasamanya. Ya, persiapan dulu Pak. Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Sebelum pembelajaran, Bapak pengen mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita, mungkin sudah lama tidak pernah Bapak bahas. Hari ini Bapak bahas lagi. Nah, ayo kita belajar bersama Pak Wisnu. Yang pertama, kesepakatan kelas kita yang pertama adalah disiplin waktu. Segera menyelesaikan untuk bisa menjalankan kesepakatan ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar lanjutannya kemarin, karena itu tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Benda. Jenis benda ada berapa? Jenis benda? 2. Apa aja nama? Benda hidup, benda mati, benda hidup. Sifat-sifatnya ada berapa? 3. Apa saja? Warna. Terus ciri-cirinya apa kok bisa dinamakan benda? Menempati ruang dan memiliki masa. Nah, coba sekarang kalian lihat di sekitar kelas kita ini kebanyakan bendanya terbuat dari apa? Kayu. Ada apa saja? Meja. Garis yang sudah patah dan lain-lain. Nah, hari ini lanjutannya pembelajaran ini tujuannya adalah yang pertama, nanti kalian Bapak minta membaca teks berjudul benda terbuat dari kayu. Nah, silakan dibuka dikeluarkan bukunya dan alat tulisnya. Yang kedua, nanti kalian akan Bapak melihatkan video tentang cerita benda-benda yang terbuat dari kayu. Sudah siap semua belajarnya? Sudah? Ini biar nggak pada grogi, nggak pada kayak malu-malu, kita yel-yel dulu yuk. Mana suaramu? Ini suaramu. Mana nyanyianmu? Ayo kawan, kita belajar.
Kelihatan Mas Arsa? Kelihatan? Oke. Coba diperhatikan videonya. Kelas 3, tema 3. Nah, ini yang baca tema Bapak ya. menjadi sekitar guru pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 12 sampai dengan 21. Baik anak-anak, itu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 2, ada mengamati anak benda kedua dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Oke, itu bacaannya ada di halaman 12. Judulnya sama, tentang benda yang terbuat dari kayu. Setelah ini karena tempatnya sudah Bapak bagi menurut kemampuan kalian. Jadi yang ini kelompoknya, yang rombongan sana, ini adalah kelompok belajar secara visual. Jadi nanti kalian belajarnya nanti nonton di sini. Paham? Untuk yang ini kalian yang di tengah ini adalah auditory atau pendengaran. Jadi nanti Bapak minta kalian baca yang keras, bacaan halaman 12. Paham? Nah, untuk yang terakhir kalian itu adalah belajar apa ya? Kinetis. Nanti kalian Bapak di depan kalian Bapak praktekkan kita pakai mobil-mobilan sama kayu-kayuan. Paham? Nah, itu aja. Oke. Untuk video apa ya? Visual Bapak setelkan videonya. Untuk yang tengah silahkan kalian membaca yang keras. Untuk yang di sini Bapak minta Mas Kaki cari kayu kecil saja di luar. Kayu yang kecil. Oke. Jangan kalian yang di tengah baca. Yang kalian yang di sini melihat di sudah semuanya? Paham yang kalian baca? Paham? Nah, yang ini video sudah lihat? Masuk paham juga? Nah, coba siapkan buku kalian. Siapkan buku kalian semuanya. Disiapkan buku kalian biar buku tulis. Nah, tadi bacaannya judulnya apa? Kenapa kayu kok dibuat jadi benda-benda? Ini kenapa ya? Wah, sama ke? Nah, sebelum jadi benda-benda ini, kayu itu perlu diolah. Caranya tadi ada 4. Yang pertama diapakan? Nah, dipotong atau ditekan. Ini seperti ini contoh pohonnya, gitu. Dipotong. Dipotong pakai apa? Gergaji, ya kan? Kayu gelondongan. Kayu apa? Gelondongan. Kalau pengen simpelnya lagi namanya log. Apa? Log. Setelah dipotong diapakan? Dibawa truk biasanya. Nek enggak truk ya kapal. Dibawa ke pengolahan kayu. Di sana diapakan? Dipotong kecil. Setelah dipotong diapakan? Nah, dijemur. Berapa waktunya? 2 sampai 4 minggu. Itulah intinya dari pengolahan kayu. Nah, setelah ini Bapak minta kalian menulis dan menggambar. Apa yang kalian tulis dan apa yang kalian gambar
proses pengolahan kayu. Bapak kasih seperti ini, kelihatan? Kelihatan? Nanti gambar satu kamu gambar, mohonlah ditebang sak bisanya, jangan bilang tidak bisa, tapi insya Allah bisa. Ini di sini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Terus kotak yang kedua kamu tulis keterangannya. Bisa? Ya, insya Allah. Oke, Bapak bagi. Diisi dulu namanya, oke? Nah, ayo mulai. Pertama nama. Kalau ada pertanyaan, angkat tangan. 5 menit lagi. Ya, sudah. Sampai Mbak Inara dulu. Salam dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses pengolahan benda-benda dari kayu. Pertama-tama pohon ditebang terlebih dahulu memakai gergaji. Lalu kayu diangkut dengan truk atau kapal. Kayu mati. Ya, bagus. Jadi tepuk mantul untuk Mbak Irsya. Tepuk mantul. Mantap betul. Mantap betul. Mantul. Ya, silakan duduk. Ibu Mbak Kira sudah bisa semua? Bapak sedang megang hasil karya dari kayu juga. Hasil pengolahan kayu. Ini apa namanya? Meja. Gunanya untuk apa? Kalau di kelas untuk belajar. Bapak juga megang pengolahan kayu. Ini namanya apa? Kursi. Untuk apa? Duduk. Kalau kayunya ditebang terus, tidak ada yang menanam, lama-lama pohonnya habis tidak? Habis. Lama-lama bumi akan apa? Panas. Nanti Bapak minta kalian keliling sekolah ini, cari hasil pengolahan kayu dan kegunaannya. Contoh, misal di nomor 1 ditulisi kursi. Kursi untuk apa? Untuk duduk. Nah, ini Bapak bagi kelompok 1 kertas untuk berduduk. Disiplin. Oke, sebelumnya Bapak jelaskan lagi cara pengerjaannya. Sudah dijelaskan apa dalam prakteknya sekarang? Sudah? Untuk jawabannya nanti satu kelompok harus sama. Ya, silakan bekerja. Yang dua. Ayo, duduk disiplin. Duduk disiplin. Duduk disiplin. Oke, saat cepatnya tidak apa-apa. Nah, nanti kalau yang terima bola dari Bapak, kamu bacakan satu benda dan kegunaannya sesuai yang kamu tulis. Tapi misal Bapak sudah lempar, sudah kamu tangkap, temanmu sudah ngomong kursi untuk duduk. Kalau kamu dapat lagi bolanya, nggak boleh jawab sama. Paham? Paham? Nah, yuk siap-siap tangkap deh. Nanti kalau nggak ketangkap, nanti tak kena yang lain. Sini, Pak. Gak usah buka. Nah, tanganmu siap-siap aja. Apa? Dibaca satu. Meja untuk belajar. Meja untuk belajar. Oke. Kalau sini masih kan dibaca dari mana? Di sini. Lempar. Ya, Pak Bian. Apa Bian yang belum?
mempelajari tentang kayu dan fungsinya. Konsentrasi. Konsentrasi lingkungan. Oke. Apa yang kamu pelajari hari ini? Dari kayu. Nah, benda yang berasal dari kayu. Prosesnya seperti apa tadi pemulihan kayu? Disebut. Diangkat di mulut. Dipakai pakai kaki. Disebut. Nah, iya. Kenapa kayu kok dibuat barang-barang yang sangat berguna bagi manusia? Karena apa? Karena kuat dan ini Bapak berikan soal, ada 10 soal. Ini dikerjakan sendiri. Nanti Bapak bacakan di depan. Oke? Oke, Bapak bagi lagi. Gimana? Ya, terima kasih. Nah, buku paketnya ditutup dulu. Buku paket ditutup terlebih dahulu. Kita mulai dari nomor 1. Benda yang terbuat dari kayu itu bersifat apa? Apa? Ya, silakan ditukar dengan teman sepaku. Nomor 1 jawabannya adalah A. Untuk membuat meja dan dapat diukir adalah kayu. Ya, dikembalikan. Coba dihitung benarnya. Dihitung benarnya. Ditulis di situ yang benar semua angkat tangan. Salah 1. Salah 2. Salah 3. Salah 4. Beda. Sekarang kertasnya dibawa maju. Yuk, duduk ke sini. Oke, hari ini kita telah belajar tentang benda dari kayu. Apakah menyenangkan? Yang sedih angkat tangan. Yang tidak senang angkat tangan. Yang sangat senang angkat tangan. Alhamdulillah. Oke, untuk menutup hari kita bernyanyi lagu yang kemarin kita hafalkan. Lagu Anti Bullying. Yuk, 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Oke, bagus. Oke, ya silakan dimasukkan ke barang saya. Sudah rapi. Oke, istirahat ya. Nanti jam kedua kita lanjutkan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hermawan Sasongko. Saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan observasi kelas bersama rekan saya, yaitu Bapak Wisnu, dan juga bersama Ibu Marija sebagai pengajar praktek. Ya, langsung saja nih Pak Wisnu. Untuk yang pertama, kemudian yang kedua Pak Wisnu, saya mau tanya sedikit Pak Wisnu. Nah, kemarin kan dengan catatan bahwa dalam pembelajaran kemarin Pak Wisnu yang ingin dikembangkan yaitu tentang yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang selanjutnya ingin meningkatkan keaktifan belajar anak, kemudian yang ketiga ingin meningkatkan hasil belajar. Nah, dari yang Pak Wisnu lakukan, menurut Pak Wisnu bagaimana perasaan Pak Wisnu setelah kita melakukan observasi kemarin saat Pak Wisnu mengajar?
Perasaan saya bukan agak sih, lumayan senang ya Pak. Saya bisa diobservasi oleh jenengan sehingga saya bisa tahu kelebihan dan kekurangan saya dalam waktu mengajar. Sudah puas atau ada kekurangan atau bagaimana? Saya masih merasa kurang sejujurnya Pak, karena tadi juga baru pertama kali menerapkan pembelajaran diferensiasi, jadi sehingga masih banyak kekurangan. Yang untuk meningkatkan keaktifan menurut Pak Wisnu, apakah sudah aktif anak-anaknya? Kalau aktifan alhamdulillah sudah aktif, tapi mungkin tadi ada sedikit permasalahan waktu pengerjaan LKPD ya Pak. Waktu ada yang sudah selesai, ada yang belum, yang sudah selesai baru mengganggu yang sudah yang belum selesai. Nah, ini Pak, saya ingin sedikit membacakan catatan saya atas apa yang telah saya lihat saat Bapak Wisnu mengajar kemarin nih Pak. Nah, untuk dari awal untuk pendahuluan Pak Wisnu sudah melakukan dengan baik, dan salam dan doa. Setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional nih Pak. Nah, di sana saya lihat kan itu pakai video ya Pak. Ya. Antara anak dengan video itu kurang pas Pak. Ya, menurut Bapak untuk kedepannya biar lebih bagus lagi gimana Pak? Coba. Ya. Untuk video tadi waktu menyanyikan nada dan videonya tidak sama Pak. Besok mungkin saya mulai kebiasaan terus untuk lagu Indonesia Raya, nadanya yang pas seperti apa biar mereka tidak seperti tadi terlalu cepat, ada yang terlalu lambat, jadi nggak bagus. Iya. Terima kasih Pak. Pak, yang selanjutnya Pak, Bapak sudah melakukan kesepakatan kelas sudah, ya, sudah dibacakan, sudah diberikan kepada anak-anak dan disampaikan. Nah, untuk persepsi juga sudah nampak di sana dengan mengulang pembelajaran sebelumnya. Kemudian setelah itu memantik pertanyaan untuk anak persepsi ya, sudah dilakukan. Nah, menurut Pak Wisnu apakah itu sudah cukup atau perlu ditingkatkan tentang pertanyaan pemantik atau penyampaian materi sebelumnya? Ya, seharusnya saya bertanya dulu materi apa yang akan saya sampaikan. Kemarin langsung saja saya bertanya ke mereka, jadi mereka pakai dulu. Ya, dilanjutkan ya. Pak Wisnu juga sudah melakukan speaking sesuai dengan untuk anak lebih fokus itu Pak Wisnu sudah speaking dengan yel-yel dan tepuk-tepuk ya. Nah, itu sangat bagus. Bisa anak bisa fokus lagi ke pelajaran. Nah, sekarang untuk ke selanjutnya yaitu tentang ini Pak, pelajaran inti. Kita masuk ke pelajaran inti kan. Itu tentang ini catatan saya untuk saya lihat diferensiasi konten. Ya, yang pertama itu sudah dilakukan, Pak Wisnu sudah memperlihatkan video ya dengan visual, juga sudah anak-anak sudah disuruh baca, yang suka baca gitu Pak. Kemudian yang terakhir dengan menggunakan benda sekitar supaya anak-anak itu bisa terlihat diferensiasinya itu sudah berjalan dengan baik. Memanfaatkan benda-benda yang ada sudah maksimal belum menurut Bapak? Untuk memanfaatkan benda sekitar saya rasa belum ya, karena mungkin keterbatasan sarana dan prasarana mungkin. Intinya saya kayak kemarin untuk pengolahan kayu, kalau lebih bagus kan mendatangi tempatnya itu lebih bagus. Jadi ya masih merasa sangat terbatas. Jadi untuk menghadirkan sesuatu biar lebih nyata ya menurut Bapak, terus langkah kedepannya biar lebih real menurut Bapak gimana Pak? mungkin persiapannya harus lebih matang ya. Oke. Pembelajaran itu. Ya, terima kasih itu untuk
Yang pertama yaitu pembelajaran tentang diferensiasi konten, dan prosesnya saya lihat juga Pak Wisnu sudah membagi anak dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemampuannya dan juga gaya belajarnya gitu. Nah, menurut Pak Wisnu apakah itu sudah pas seperti itu atau perlu beragam itu, atau harus satu yang pinter saja, satu yang nggak pinter disendirikan? Menurut jenengan gimana? Kalau kemarin saya merasakan lebih enak saya bagi sesuai kemampuan. Jadi mereka lebih paham dengan cara belajar mereka sendiri. Jadi apa yang saya sampaikan pun mereka jadi mengerti. Jadi menurut Pak Wisnu sudah pas gitu gitu. Benar. Nah, saat proses pembelajaran ini kan Pak Wisnu mau meningkatkan keaktifan siswa. Saya lihat kemarin itu ada anak yang misalnya saat baca ya, ada yang bacanya cepat kan dia langsung selesai, sedangkan ada yang bacanya lambat. Nah, yang sudah selesai itu biar tidak mengganggu temannya, mungkin trik atau bagaimana Bapak mengatasinya? Karena saya memperhatikan kan ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi misal saya nyuruh mereka baca secara daring. Jadi pembacaan daring itu mereka membaca secara sama-sama agar tidak ada perbedaan. Ada yang lambat, ada yang cepat, jadi mereka sama seperti itu. Jadi Pak, itu sudah bagus. Kemudian yang untuk visual dengan memperlihatkan video kan Pak, menurut Bapak apakah anak-anak itu sudah fokus ke video yang dibikin dengan kita bisa mengaktifkan anak biar fokus atau belum Pak? Yang untuk video alhamdulillah sudah lumayan fokus. Cuma di saya itu videonya saya ambil cuma durasi sekitar 15 detik atau seperti apa, jadi kurang belum apa untuk penjelasannya masih kurang, saya kurang panjang. Kedepannya Kedepannya pengennya dari video yang memang lebih agak panjang agar mereka juga lebih mengerti tentang apa yang dipelajari. kemudian yang untuk terakhir Pak itu kan Pak itu yang pada saat proses itu ada anak dulu untuk mengambil suatu benda, kemudian dia dengan menjelaskan anak itu pengolahan kayu dan dengan menyuruh satu anak, kemudian dari satu anak ambil kayu, kemudian dengan jelaskan kepada anak tersebut. Menurut jenengan apakah anak-anak itu semuanya sudah fokus memperhatikan jenengan atau masih ada yang tidak aktif gitu Pak? Untuk kemarin untuk kayu itu alhamdulillah semuanya fokus Pak. Mungkin mereka tertarik untuk barang-barang yang nyata. Itu penting dan tepat sasaran itu gitu. Jadi, itu untuk pembelajaran diferensi Pak Jasa, inti pembelajaran ini. Kita lanjut untuk pengerjaan soal. Jadi saat proses kan dengan menggunakan 2 LKPD. Yang LKPD pertama yaitu anak disuruh gambar ya Pak, gambar tentang proses pengolahan kayu. Jadi menurut Bapak apakah di sini anak-anak sudah mampu untuk menuangkan pikirannya di dalam gambar tersebut dan sesuai dengan apa yang diharapkan? Kalau gambar alhamdulillah sesuai, meskipun sebenarnya kemampuan gambar itu beda-beda ya Pak. Harusnya saya mungkin lebih bagus menyesuaikan gambar untuk diurutkan saja daripada menggambar langsung. Ini lumayan sih Pak. Tapi bagus Pak, itu ya Pak. Nah, untuk keaktifan siswa, menurut Bapak presentasi hasil yang bagus itu bagaimana Pak? Kemarin saya lihat ada yang maju cuma satu anak, kelompoknya berdua atau satu ya Pak? Kemarin satu bangku Satu bangku, satu terus anak yang maju cuma
saya. Oh gitu. Ya. Nah, menurut Bapak itu sudah sesuai atau harus ditingkatkan? Itu harusnya perlu ditingkatkan. Tapi karena kita sudah masih kelas 3, jadi harusnya saya lebih memberikan arahan bagaimana cara presentasi yang bagus itu seperti apa. Jadi kemarin ya cuma baru berkata. Terima kasih sudah bagus. Mungkin itu sebagai gambaran ke depan untuk pengembangan diri saat presentasi yang baik bagaimana, nanti silahkan bisa dikembangkan sendiri Pak Wisnu. Tadi yang kedua itu Bapak kan disuruh untuk mengamati benda dan apa manfaatnya. Karena disuruh untuk eksplor lingkungan ya Pak. Boleh untuk keluar silahkan. Menurut Bapak apakah itu sudah bagus, sudah sesuai dengan apa yang Pak Wisnu laksanakan atau masih perlu ditingkatkan? Yang kami tingkatkan yang pertama mungkin petunjuk kegiatan. Kemarin saya agak terlewat untuk memberikan petunjuk. Jadi siswa itu sudah keluar tapi masih pada balik lagi ke kelas. Pak, kemana aja pergi ya Pak? Apa-apa itu Pak? Apa nanti yang arahan itu harusnya saya lebih terangkan ke mereka. Yang kedua, waktu ada yang sudah selesai tadi, ada yang belum. Nah di situ saya agak bingung untuk yang sudah selesai harusnya seperti apa, yang belum selesai harus seperti apa, agar tidak saling mengganggu. Hanya untuk biar tidak terjadi dan terulang lagi, strategi apa yang Pak Wisnu lakukan? Yang pertama mungkin untuk petunjuk kegiatan harus lebih jelas agar anak-anak itu mengerti. Yang kedua tadi mungkin ada plan B untuk tugas selanjutnya setelah mereka selesai itu ngapain agar tidak terjadi seperti itu. Perlu ada tugas tambahan gitu Pak. Mungkin Ya, bagus sekali Pak. Mungkin untuk mengatasi biar anak itu tidak mengganggu dan aktif, tapi yang positif itu gitu. Itu untuk apa ya, kegiatan inti dari Pak Wisnu sudah bagus. Sekarang tentang hasil belajar, meningkatkan hasil belajar. Nah, dari pelajaran yang dilakukan Pak Wisnu, apakah sudah berhasil dalam meningkatkan hasil belajar menurut Pak Wisnu? menurut saya dari hasil evaluasi sudah 85%. Dari hasil di atas yang saya inginkan dari KKN itu. Apakah perlu dilakukan remedi atau dilakukan perbaikan? Harusnya mempelajari yang selanjutnya. Yang lain ini mungkin yang mengurangi yang belum bisa. Untuk meningkatkan kemampuan anak mungkin. Nah ini Pak, yang untuk diferensiasi produk tadi yang dihasilkan Pak Wisnu apa saja kemarin? Gambar sama benda dan manfaatnya. tulisannya. Menurut Bapak apakah mau ditingkatkan untuk diferensiasinya produk atau cukup itu Pak untuk pelajaran yang kemarin? Mungkin produk untuk gambar ya. Kalau mungkin lebih menarik harusnya diwarnai atau apa gitu yang lebih menarik harusnya. Kemudian yang gambar dan mungkin yang lain kalau ada. Dan mungkin besok coba pakai screen itu mereka akan ditanggung miniatur benda. Kemudian dari kayu bisa diolah menjadi barang. Jadi itu Pak ya, bagus sekali Pak itu. Mungkin bisa dengan gambar hasil karya kerajinan. Terima kasih untuk diferensiasinya produk mungkin perlu itu nih Pak, biar lebih banyak lagi dan bervariasi nanti produk yang dihasilkan. Dan untuk penutup, kemarin sudah jenengan lakukan, sudah melakukan evaluasi langsung di sana dicocoki dan anak-anak memang hasil pembelajaran Pak Wisnu yang kemarin itu bagus Pak, untuk hasilnya ada 75% itu dan bagus di atas KKN, bahkan yang 100 itu ada. Iya, luar biasa Pak. Strategi yang dipersiapkan untuk
pembelajaran ke depan apa Pak? Ini saya belajar model belajar baru Pak. Saya itu mempersiapkan LKPD secara lebih matang, sama proses pembelajarannya lebih menarik untuk siswa. Saya fokuskan ke minat mereka untuk meningkatkan keaktifan. kasih tugasnya yang lebih menarik. Berhasil belajar ya, karena mungkin kelemahannya ada yang belum bisa baca, dan kami juga mempunyai murid berkebutuhan khusus, mungkin kita harus lebih perhatikan. Pak, terima kasih Pak, mungkin itu percakapan motivasi yang dapat kita lakukan Pak. Terima kasih sekali atas waktunya. Demikian tadi percakapan yang telah saya lakukan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wisnu karena telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.